sedang koreksi ulang hari anak tadi. Ada apa bulan? Yang Pak, saya mau konsultasi dengan Baik. tanya-tanya. Oh iya. Mau cari saran lah nanti biar pembelajarannya tuh tambah baca gitu loh Pak. Iya, nama Bulala, ini kebetulan saya juga lawyer. Kita kenal dengan mau sharing bersama. Ya, nggak apa-apa, saya juga senang. Kalau boleh saya tahu tentang apa benar? Tentang ini Pak, kemarin itu kan saya mengadakan pembelajaran tentang ibu pokok dan kalimat pembelas. Oh iya, bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, Oh iya. Nah, kemudian terus ada tes, ada ulangan gitu Pak. Iya. Nah hasilnya itu hanya 40% siswa itu Pak yang sampai di KKN. Gitu. Jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi ide pokok dan kalimat pembelas. Kemudian saat ulang harian hanya 40% yang dapat nilai di atas KKN ya Bu? Oh gitu. Terus berarti tujuan dari percakapan kita kali ini adalah menemukan solusi ya Bu ya? Menemukan solusi bagaimana supaya anak-anak ini nilai hasil belajarnya bisa meningkat. Terus Bu Lala, harapan dari Bu Lala kira-kira itu berapa persen anak-anak yang bisa minimal sesuai KKN lah? Sekitar 70% lah Pak. Paling tidak naiknya. Gitu. Paling tidak anak-anak itu 80% nilainya sudah di atas KKN. Terus begini Bu Lala, apa yang menyebabkan kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka itu kok nilainya di bawah KKN yang 40% tadi loh? Kemarin itu sepertinya yang saya amati itu hari itu Agustus Pak. Bulan Agustus ya? Agustus kan banyak kegiatan Pak. Ya, jadinya banyak kegiatan lomba terus terpotong, akhirnya anak-anak ini materinya kurang bisa menangkap, juga saya juga kurang menjelaskannya, terpotong di banyak kegiatan di bulan Agustus itu. Berarti memang iya betul sekali kita dalam Agustus September kemarin juga banyak agenda ya. Mungkin tidak hanya kelas Bulala saja yang terimbas dari banyaknya kegiatan. Begitu. Jadi masalahnya adalah kurangnya pemanfaatan waktu secara maksimal ya Bulala ya. Mungkin ada hal lain yang menurut Bulala menjadi salah satu penyebab juga. Mungkin anak juga kurang semangat sepertinya Pak. Anak kurang semangat. Ketika di kelas itu anak seperti apa? Yang biasanya aktif angkat tangan misalnya, ada saya bertanya anak-anak hampir semuanya itu angkat tangan. Terus kemarin itu agak ya pasif seperti itu Pak. Pasif, jadi pembelajarannya itu kurang hidup lah. Ada nggak yang merasa kesulitan dengan ide pokok? Karena kan memang di bahasa Indonesia ini yang sering berpermasalahan. Ketika saya sendiri menjadi membelajarkan ide pokok itu kan memang termasuk kategori materi yang agak sulit jadi untuk dipahami pada anak. Itu anak-anak merasa kesulitan atau tidak sebenarnya? Kalau untuk ide pokok sebagian itu sudah paham Pak. Jadi kalau misalnya dikasih paragraf, disuruh mencari ide pokoknya, insya Allah masih bisa Pak. Karena ada letak-letaknya seperti itu loh Pak, mereka mencari letak-letaknya. Terus sebagian lagi mungkin ada yang kurang dalam itu tadi membaca atau apa, jadinya ya asal membaca nggak tahu ide pokoknya. Kemudian asal menjawab. Iya, asal menjawab seperti itu Pak. Jadi tadi yang pertama penyebab anak-anak dibaca dengan bagus adalah satu, kurangnya pemanfaatan waktu ya Bu ya. Kemudian anak-anak juga merasa tidak bersemangat Bu. Tidak bersemangat. Jadi sudah ada dua hal Bu ya yang menurut Ibu sebagai penyebab nilai hasil belajar anak-anak itu kurang. Selain itu, adakah hal lain? Mungkin ini Pak, saya kalau menyampaikan materi itu agak kurang jelas mungkin menurut saya akhirnya yang belakang itu kami sendiri, hanya yang depan yang mendengarkan seperti itu. Sepertinya kurang, suaranya kurang besar. Ya Pak menjelaskan. Risiko murid banyak Bu ya. Jadi Ibu merasa bahwa mungkin kurangnya
dalam penyampaian materi Bu ya, pengorganisasian atau manajemen kelas Bu ya. Oke, berarti sudah ada 3 hal Bu tadi. Yang pertama adalah kurangnya optimal pemanfaat itu, kemudian yang kedua adalah kurangnya semangat nilai anak-anak, kemudian yang ketiga ini adalah kurangnya dalam mungkin manajemen kelas. Terus Bu Lala pasti saya mestinya Bu Lala juga punya anak-anak ya solusi ya. Kira-kira Bu Lala apa yang bisa dilaksanakan supaya untuk mengatasi 3 hal tadi? Mungkin tidak terpikir di benak Bu Lala. Mungkin remedial nih Pak. Jadi saya harus mengulang materi mendalam dengan media yang mungkin yang lain, kemudian anak bisa semangat lagi, mungkin bisa paham. Remedial ya. Kemudian di awal pembelajaran nanti mungkin saya kasih yel Pak ya. Penyemangat motivasi seperti itu. Dikasih yel ya. Ya. Supaya anak-anak ini lebih bersemangat juga. Iya, jadi anak juga siap belajar, juga siap dalam menerima pelajaran seperti itu Pak. Iya, memang SPDT ini sangat penting ya. Sekarang ini bagaimana cara kita supaya mewujudkan pembelajaran menyenangkan? Salah satunya adalah dengan menggunakan SPDT, termasuk di sini juga juga. Jadi Ibu nanti ini melaksanakan atau mengulang pembelajaran kembali ya. Berarti bukan remedial soal ulangan, bukan Bu ya. Bukan Pak. Remedial pembelajaran ya. Kemudian anak-anak nanti diajak menggunakan yel supaya lebih bersemangat dalam pembelajaran di kelas. Terus apalagi kira-kira? Mungkin belajar lagi untuk menjelaskan Pak, manajemen kelas seperti itu. Belajar lagi. Bagaimana caranya supaya semua kelas, semua anak dalam kelas itu bisa menerima materi dengan baik dan tidak ada yang tertinggal seperti itu Pak. Ini sudah ketemu Bu ya, solusi dari Ibu sendiri. Yang pertama remedial pembelajaran, kemudian anak-anak diajak belajar, kemudian Ibu juga melakukan pengembangan diri atau belajar kembali lah bagaimana cara menyampaikan materi tersebut Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ibu ini luar biasa sekali. Seandainya guru-guru ini banyak yang merasa ketika ada permasalahan sharing seperti panjenengan, saya yakin pembelajaran di Indonesia ini akan meningkat lagi. Sangat profesional sekali Bu Lala ini. Kemudian Bu Lala, ini untuk rencana Bu Lala. Ini kira-kira kapan Bu Lala untuk melaksanakan 3 kegiatan tadi? Hari Senin depan sebenarnya. Senin depan ya? Oke, berarti Senin depan Ibu Lala akan melaksanakan pembelajaran remedial. Berarti termasuk nanti satu juga dikondisikan anak untuk belajar ya. Kemudian, oh ya, nanti siapa saja yang bisa dilibatkan, yang bisa membantu panjenengan dalam melaksanakan kegiatan nanti? Mungkin Pak Andre, kemudian ada teman-teman sejawat juga. Nanti ya. Iya. Berarti nanti saya observasi dong. Iya, monggo Pak. Tidak apa-apa Bu ya? Iya, tidak apa-apa Pak. Iya. Berarti nanti bersyukur ada yang melihat mengobservasi. Iya Bu Lala, kita baca bersama ya. Berarti nanti kalau memang seperti itu, hari Senin yang akan datang jadwal saya akan saya sesuaikan sehingga saya bisa membantu Bu Lala untuk sebagai observer dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik Bu Lala, kemudian komitmen apa yang akan dilakukan terhadap hasil sharing kita tadi, terhadap 3 solusi tadi itu apa kira-kira? Nanti saya akan mencoba untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan Pak. Pembelajaran menyenangkan ya. Ada dan sebagainya. Kemudian hasil belajar siswa segera akan saya evaluasi, saya koreksi supaya segera tahu peningkatan atau tidak. Kemudian nanti ya mungkin bisa saya bantu merefleksi ya. Mungkin nanti saya akan bantu merefleksi tentang pelaksanaan pembelajaran semoga nanti hasilnya ya bisa sesuai yang
kendati Bu Lala hasilnya bisa meningkat, Bu Lala sendiri juga senang karena nilai yang dicapai anak-anak kan sudah iya. Tapi KKN itu kan satu kepuasan itu sendiri Bu ya. Bagi pendidik ketika yang diajar itu nilainya sudah sesuai harapan, itu kita merasa berhasil, merasa wah alhamdulillah seru banget gitu ya. Tapi ketika nilai yang kita targetkan dari KKM sekian ternyata yang pelajar sekian, itu ada perasaan sedih ya Bila. Tapi sedih itu harus kita apa ya istilahnya, kita harus motivasi diri untuk melakukan evaluasi ya Bu ya. Jadi kita tidak hanya cukup sedih tapi tidak bergerak. Sedih tapi kita mencari tindakan bagaimana sih pembelajaran ini bisa sesuai dengan harapan saya gitu ya Bu ya. Oke Bu Lala. Bu Lala, terkait pengembangan diri Bu Lala ini kedepannya itu ingin mengembangkan lewat apa saja Bu Lala? Mungkin kalau di SD itu ada KKG nih Pak, ada kelompok kerja. Jadi di situ nanti saya ingin belajar dengan teman-teman di situ yang senior, guru senior juga, pengen berbagi ilmu juga. Selain itu ada juga pembelajaran yang online sekarang kan banyak Pak. Jadi kelas daring, terus lewat YouTube juga ada seperti itu. Jadi saya ingin belajar lagi, mencari ilmu lagi di situ. Memang realita gini Bu Lala ya. Dalam dunia pendidikan itu semuanya serba bergerak ya. Artinya selalu ada hal-hal yang baru. Kalau kita hanya duduk diam, tidak mau mengikuti pergerakan yang ada, ya kita mungkin cara mengajarnya itu saja tuh ya. Jadi seperti ketinggalan kita. Jadi bisa melalui KKG, dan di KKG kita nanti bertemu dengan guru-guru yang inspiratif lah, sehingga kita bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama. Itu untuk siapa ya? Untuk kita sendiri, untuk anak-anak, supaya pendidikan kita ya supaya tidak bisa maju dan tidak ketinggalan. Baik Bu Lala, semoga yang akan Ibu Lala laksanakan tadi membuahkan hasil. Bu Lala juga bisa merasa lega karena nilai-nilai anak-anak di pelajaran juga meningkat Bu Lala ya. Saya hanya bisa membantu doa, dan mungkin nanti juga akan saya sempatkan waktu untuk menjadi observer ketika pembelajaran panjenengan. Nggak usah malu berarti ya. Kita santai saja berarti ya. Ini jam mereka juga untuk memenuhi kebutuhan Bu Lala juga. Terima kasih Pak Andre. Mohon maaf untuk mengganggu. Tidak, nanti saya sedang ya Bu Lala. Terima kasih sukses ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti sampai yang mana kira-kira kalimat penjelasnya yang mana? Itu adalah kalimat penjelas yang pertama. Jadi kalimat penjelasnya itu setelah ide pokok. Berarti setelah ide pokok itu ada berapa kalimat? Berapa kalimat? Dicari titik-titiknya deh. Satu titik itu satu kalimat. Berapa titik satu kalimat? 8. Titiknya ada berapa di situ? Yang ide pokok jangan dihitung karena dia sudah berpokok. Selanjutnya setelahnya adalah kalimat ada 7 kalimat. Itu adalah semuanya kalimat pengembang. Nah, nanti sampai tulis di sini. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Ide pokoknya tadi mengenai apa sih? Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi. Ya benar. Ekonomi politik. Ya, kegiatan ekonomi di situ dijelaskan di bawahnya ada apa saja? Di bawahnya nih, di bawahnya. Itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini menjelaskan kalimatnya. Nah, tadi kan kamu sudah nulis ya, mana yang pokok, mana yang kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Coba, kalau pengen tanya, itu pokok itu apa sih? Ayo mbak. Makanya, pokok adalah kalimat yang kalimat utama. Benar, betul mbak, betul. Kalau kalimat pengembang atau kalimat penjelas, coba mas, yes. Kalimat penjelas atau kalimat pengembang itu apa? Kalimat yang tadi sudah dijelaskan jelas. Kalimat yang apa saya apa? Lo. Apa? Sudah benar tadi. Sudah benar. Ayo mas. Ya? Ayo mas Yas ya. Yang menjelaskan ide sudah benar tadi. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Nah, untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membuat kalimat penjelas atau pengembang dari ide pokok. Jadi ada ide pokok, nanti sampean menuliskan kalimat penjelas. Jadi nanti coba baca-baca buku. Yang punya pokoknya ya. Boleh bacaannya di buku tema boleh, bacaan yang lain boleh. Jadi nanti sampean bisa tahu. Oh itu loh nanti kalau bisa menjelaskan. Dan sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Belum istirahat. Silakan ditutup dulu bukunya. Kita baca hamdalah dulu karena sudah belajar dari pagi sampai siang. Semoga bermanfaat ya. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tugas untuk aksi nyata modul titik 3 telah kami laksanakan. Tiba sekarang di kegiatan selanjutnya adalah percakapan pasca observasi. Karena kemarin untuk percakapan pra observasi telah kami lakukan. Kemudian pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas juga sudah saya lakukan. Sekarang tahapan berikutnya adalah percakapan pasca observasi di kelas.
kebetulan pada siang hari ini PP saya Bapak Maftukan Bambang Edi Subagio bisa hadir untuk mendampingi saya dalam melaksanakan percakapan pasca observasi kelas yang telah dilaksanakan oleh Bu Sahla tadi terkait pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Sahla. Bu Sahla ini mengajar di SD Negeri 1 kelas 5 A ya Bu Lala ya. Baik Bu Lala, tadi alhamdulillah saya sudah mengamati Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas tadi. Alhamdulillah tadi pembelajaran cukup menarik, mulai dari pembukaan tadi anak-anak sudah di absen, diajak melaksanakan yel-yel, kemudian ke kegiatan itu tadi anak-anak juga sudah diajak untuk mencari konsep apa tentang pengertian ide pokok dengan kalimat penjelas sudah dibahas. Bahkan tadi di kegiatan penutup Bu Sahla juga sudah melaksanakan refleksi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan bersama anak-anak. Nah, sehingga tadi yang dilaksanakan Bu Sahla tadi sudah sangat bagus sekali. Terus Bu Sahla, menurut panjenengan, menurut Anda, seberapa puaskah pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi Bu? Tadi kalau menurut pendapat saya nih Pak, tadi untuk pengertian ide pokok atau kalimat penjelas anak-anak itu hanya sekitar 70% yang sudah paham. Sudah paham. Yeah. Untuk target saya itu 80 atau 85% Pak. Wah, luar biasa sekali. Targetnya 80-90% dari anak-anak hasil belajarnya di atas KKM ya Bu Lala ya. Tadi tadi kan Ibu beri tugas ya. Setelah tugas di koreksi itu ternyata anak-anak masih berapa Bu? 70%? 70-75% Pak yang lolos KKM. Berarti masih ada sekitar 10% lah target Bu Lala ya. Kemudian Bu Lala, untuk tadi kan Ibu menyimpulkan bahwa anak-anak tadi untuk yang sesuai dengan KKM itu kan 70% Bu Lala. Terus kira-kira Ibu nanti berencana melakukan tindakan apa supaya KKM anak-anak tadi itu yang mendapatkan hasil belajar se-KKM itu bisa sampai 80% berdasar dari refleksi tadi kira-kira. Tadi ketika pembelajaran ini itu saya lupa untuk membagi kelompok kelas. Seharusnya itu saya bagi kelompok agar teman yang sudah paham ini bisa mengajari teman-temannya yang belum paham. Mungkin itu salah satu refleksi saya. Untuk yang kedua itu belum ada medianya. Saya tadi kan saya langsung bicara langsung dengan anak-anak tanpa ada medianya. Seperti misalnya nanti ada gambar-gambar. Kalau untuk ide pokok kan sudah dituliskan Bapak. Kemudian belum ada misalnya gambar A, B, C ini sebagai gambar penjelas. Jadi nanti membuat kalimat penjelasnya melalui gambar tadi. Jadi belum ada media. Jadi disediakan gambar ya? Iya. Memang tadi sudah saya catat Bu Lala. Tapi alhamdulillah Bu Lala sendiri bisa menyadari bahwa tadi memang belum dibentuk kelompok ya Bu Lala ya. Nah, memang dalam pembelajaran kelompok itu sangat penting karena begitu anak bisa berkolaborasi dengan sesama teman. Terkadang ada tipe-tipe anak itu yang belajar dengan temannya itu lebih refresh, lebih santai, lebih enjoy dan lebih bisa diterima. Jadi memang pembelajaran kelompok ini sangat-sangat penting dilaksanakan di era pendidikan yang sekarang ini. Kemudian termasuk pembelajaran kelompok itu bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi sosial dan emosional anak-anak. Terima kasih Bu Lala tadi sudah menyimpulkan. Terus untuk media, ya Bu Lala memang media juga penting. Tapi nanti rencana Bu Lala itu nanti untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya supaya target Bu Lala tercapai itu nanti membuat gambar tentang ide pokok beserta kalimatnya Bu ya nanti ya. Kalimatnya nanti dibuat oleh anak sendiri. Jadi panduan dari guru itu hanya bentuk gambar-gambar. Gambar-gambar terus berarti nanti gambarannya itu ide pokoknya di tengah gitu. Ya, sudah ada tagline ide pokoknya. Nanti mereka menyusun gambarnya, kemudian menuliskan
termasuk juga ke rencana tindak lanjut ya bilangnya. Baiklah. Kemudian untuk pengembangan diri, kira-kira nanti apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan diri, mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan atau komunikasi dari Bilala nanti. Kalau di SD itu kan ada KKG ya Pak ya? Iya, ada. Ya, jadi nanti saya belajar di KKG bersama guru senior yang lain nanti di sana. Iya. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga ada, sekarang kan banyak YouTube tentang pembelajaran. Video pembelajaran. Ya, video pembelajaran Ya. yang unik dan menarik. Jadi salah satu dua-duanya alternatif bisa dilakukan. itu di video pembelajaran itu. Betul. Tapi nanti pengembangan dirinya bisa dilakukan lewat kegiatan kelompok kerja guru ya, termasuk belajar lagi di bersama melalui YouTube, mengamati video-video pembelajaran yang menarik tentunya akan berubah. Kemudian nanti tujuannya Pak Bagaimana? Tujuan dengan KKG termasuk begitu tadi. Untuk meningkatkan kompetensi diri Pak. Iya, saya masih merasa kurang Pak. Kita memang tidak boleh berpuas diri ya, ya. Tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita miliki. Artinya dalam hal kemampuan di sini, pengetahuan, memang kita harus selalu berbenah dan mengikuti perkembangan zaman ya, Bilala ya. Juga sharing-sharing sama guru-guru di sini. Oke, kemudian panjenengan nanti tolak ukurnya itu bagaimana? Ketika Anda mengatakan, oh saya sudah berhasil, kira-kira. Nanti masih belajar anak-anaknya itu Pak. Masih belajar anak-anak sudah. Meningkat. Tadi kan 70%, ya. Minimal 80% itu tercapai. Jadi target namanya untuk 80% anak-anak itu nilainya atau belajar dari kakak itu tercapai ya. Kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan KKG ataupun searching di YouTube itu? Paket data juga perlu ya. Iya Pak. Wifi. Wifi juga. Karena alhamdulillah di sini wifi-nya cukup bagus ya. Nyaman. Iya, terfasilitasi. Sudah terfasilitasi. Kira-kira apa lagi? Dari kepala sekolah Pak. Kalau tidak dari kepala sekolah, saya tidak bisa masuk di sini. Iya, karena KKG juga perlu izin ya. Jadi dukungan kepala memang sangat dibutuhkan. Karena ketika kita mengikuti kegiatan KKG, otomatis kita izin juga itu ya. Kita punya atasan. Kemudian dari Sarpras juga Pak. Jadi Sarpras misalnya seperti wifi tadi. Ya. Kemudian ada LCD juga, itu kan sangat perlu untuk belajar sekarang ini. Sangat diperlukan sekali. Hanya medianya video, kalau tidak ada LCD ya, anak-anak berkumpul biasanya seperti itu, nonton laptop yang belakang tidak kelihatan. Iya. Saya rasa itu Pak. Jadi dukungan termasuk Sarpras tadi, LCD, fasilitas wifi di sekolah gitu ya. Dan buku-buku Pak. Buku-buku ya. Buku tema, kalau misalnya anak-anak ini tidak ada bukunya, itu saya menjelaskan juga susah, anak-anak belajar juga susah. Alhamdulillah juga berarti selain juga Pak sekolah, Sarpras tadi termasuk wifi, kemudian didukung oleh buku-bukunya juga harus terpenuhi ya. Tapi nanti misalnya ada kekurangan buku, langkah yang bisa dilakukan adalah lapor kepada bendahara. Siapa bendaharanya di sini Bilala? Pak Andri. Jadi Bilala nanti bisa kalau saya berikan kekurangan bukunya ya Bilala ya. Bilala, terus rencana panjenengan untuk ikuti kegiatan KKG itu kapan? Kalau saya kan kelas 5 nih Pak, kelas 5 itu biasanya hari Rabu. So ini ada ke depan. Iya, ini KKG. Jadi bisa sharing bersama teman-teman lain ya. Karena KKG di kelas itu kan lebih materinya sama. Mungkin jenengan satu ketika juga bisa menjadi rekan sharing buat teman lain Pak, kita pengalaman. Kadang kita juga jenengan juga bisa menggali informasi dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah proses percakapan pasca observasi telah kita laksanakan dengan suasana yang cukup santai. Mungkin dari Pak Edi ada tanggapan Pak Edi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Andri yang sudah melaksanakan aksi nyata. Ini adalah salah satu tagihan atau tugas dari calon guru penggerak. Tetapi selain tagihan,
itu ada menguji pada kompetensi diri. Jadi terus saya ternyata sudah bisa menjadi puji, ya, jadi sebagai observer. Nah, dengan seperti itu maka menambah rasa percaya diri bahwa kompetensi Pak Andri sudah mulai meningkat. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari kalau sudah meningkat. Jadi, tapi dengan beberapa kali kita sharing akan tahu, jadi kalau oh saya ini sudah bisa. Jadi kalau ada apa-apa kita tidak minder. Kadang-kadang kita kalau ada apa gitu kan, loh jangan saya, ya tidak bisa apa-apa. Padahal itu harusnya kan, loh oh saya sudah ikut guru penggerak, sudah ikut ini. Oh, kalau saya bertugas, ya monggo saya bersekon dengan baik-baiknya gitu. Dan terima kasih Ibu yang bisa menjadi model untuk Pak Andri sehingga pada bisa membantu Pak Andri dalam menyelesaikan tagihan dari calon guru penggerak. Itu aja Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi atas motivasi dan tambahannya tadi. Kemudian di sini saya juga minta terima kasih Bu Lala. Telah menjadi bisa membantu saya untuk menjadi guru yang praktik pembelajaran di kelas, karena memang betul tadi terkadang tidak semua guru itu berani ketika diobservasi. Terus gini Pak Bula, tujuan dari observasi memang secara umum itu tidak misalnya supervisi gitu ya, tidak serta-merta untuk sebuah formalitas sebenarnya tadi ya, tapi lebih kepada peningkatan hasil belajar anak, termasuk kemampuan atau kompetensi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi tidak sekedar seperti kegiatan rutinan atau Baik, saya akhiri dari saya Andri Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak angkatan 5 tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes.